Ya, jadi tadi kan sudah saya jelaskan pada saat rilis bahwa memang terjadinya video viral tersebut diawali dengan adanya upaya pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh penyidik Polsek Tambora. Jadi memang dari hasil penyelidikan petugas menemukan adanya transaksi narkoba yang melibatkan antara si R yang sudah kita amankan dengan S. S ini driver sekaligus asistennya SJ. Nah, pada saat narkotika jenis sabu diserahkan dari R kepada S ini, penyidik mengetahui dan melihat lalu dilakukan pengejaran. Kemudian di jalan Daan Mogot sempat dihentikan, diketuk pintunya, dijelaskan bahwa kami penyidik dari Polsek Tambora dengan mengeluarkan tanda kewenangan tugas kepolisian. Tapi dari pihak EJ tidak mempercayai itu karena dia langsung takut dan panik sehingga berupaya untuk melarikan diri. Nah, dalam proses melarikan diri itu membuang ke kanan, membuang ke kiri, ada menabrak beberapa pengemudi sepeda motor. Karena ditabrak merasa tidak bertanggung jawab, akhirnya ikut mengejar juga mereka. Sehingga terjadi pengejaran tidak hanya dilakukan oleh petugas polisi tapi oleh masyarakat yang lain yang kebetulan juga mengalami insiden kecelakaan dengan mobil pelaku ini. Di U-turn di putaran Jalan Tubagus Angke, petugas sempat melihat pengemudi membuka kaca jendela mobilnya dan membuang sesuatu. Tapi itu masih diabaikan, dikejar terus sambil kembali ke jalan Daan Mogot lagi ada perlintasan kereta api. Itu juga karena sudah dipalang kereta mau lewat, dia tetap nekat mencari jalan lain dengan menerobos jalur pejalan kaki sehingga terjadi kejar-kejaran dan juga sempat menabrak beberapa pengemudi lainnya. Mobil bisa berhenti ketika dia masuk ke jalur busway. Jalur busway kebetulan di halte itu ada mobil bus busway berhenti, baru nggak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya dihentikan dan petugas pun juga masih di belakang. Jadi yang membuka pintu, yang gedor-gedor pintu mobil dan juga melakukan pengancaman maki-maki itu bukan dari pihak kepolisian, dari masyarakat juga. Tapi kita belum tahu, makanya kita sedang menurunkan tim juga untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hal tersebut. Karena setelah kita bandingkan video dengan anggota yang bertugas, ternyata memang bukan mereka yang melakukan gitu. Justru ketika situasi sudah crowded seperti itu, anggota datang mengamankan, membawa SJ dan juga S itu ke kantor Polsek Tambora, baru dilakukan tindakan-tindakan lain seperti tes urin dan juga penggeledahan di kendaraan. Tes urin, si drivernya ini, S ini positif narkoba jenis sabu. Kemudian ada barang bukti juga berupa pipet yang juga digunakan untuk menghisap narkotikanya, termasuk ada klip plastik yang sudah dihancurkan dan dibakar tapi masih ada di karpet mobilnya. Itu kita amankan semua dan kita kembangkan, berhasilnya didapat si R ini yang menjual narkoba kepada S. Dan itu juga kita amankan dan juga ada barang buktinya narkotika jenis sabu. Kemudian ketika kita interogasi dia juga kedapatan membuang barang bukti narkoba itu, kita ke TKP, kita telusuri dan didapat narkoba itu di taman di U-turn yang dia buang di putaran di Jalan Tubagus Angke. Dan semua barang buktinya ada dan kita proses lanjut untuk yang positif narkoba dan juga kedapatan memiliki dan menggunakan narkoba tersebut. Kalau SJ kita nyatakan negatif karena sudah kita cek urin dan hasilnya negatif. Ya kalau bebas nanti kan ada proses penanganan selanjutnya tuh yang kaitan dengan penyidik Polsek Tambora. Ya nanti teknis pelaksananya akan diserahkan kepada pihak penyidik. Barang bukti ada itu sabu itu 0,5 gram. Kemudian ada alat hisap cangkongnya itu. Kemudian ada bungkus rokok yang digunakan untuk membungkus sabunya itu. Kemudian ada juga handphone. Terus ada juga sedotan pipet yang digunakan untuk mengonsumsi sabu. Banyak bisa jadi karena dia kan yang melihat mengalami peristiwa tersebut. Meskipun sudah kita lakukan cek urin dan negatif dan dia juga menjadi terbuka bahwa memang selama ini dia tidak mengetahui kalau asisten itu juga terlibat dalam jaringan narkotika. Cek urin kemudian pemeriksaan rambut ya, rambut itu aja.